Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang konflik Sipadan dan konflik Laut Cina Selatan. Saya, Rizkiah Marihati Sreha, sebagai moderator. Konflik Indonesia dan Malaysia ini berawal pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara secara bersamaan masuki Pulau Sipadan dan Ligitan dalam batas-batas wilayahnya. Sehubung dengan masalah ini, kedua negara pada tanggal 22 September 1969 menyetujui Memorandum of Understanding yang menetapkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dalam status QO yang berarti tidak boleh ditempati, diduduki maupun dimanfaatkan baik oleh Indonesia maupun Malaysia. Namun kedua negara memahami pengertian tersebut berbeda. Malaysia memahami status quo bahwa kedua pulau tersebut tetap berada di bawah kepemimpinan Malaysia sampai persengketaan selesai. Apapun, pihak Indonesia memahami bahwa status quo berarti kedua pulau tidak boleh ditempati atau tidak dalam kepemimpinan kedua negara hingga persengketaan selesai. Berbeda dengan Indonesia yang mentaati hukum internasional, Malaysia justru memanfaatkan kondisi tersebut dengan mendirikan fasilitas pariwisata di dua kepulauan tersebut. Keadaan bertambah parah ketika Malaysia mulai memasukkan kedua pulau tersebut pada perpetaan wilayahnya pada tahun 1979. Situasi yang semakin parah ini membuat Presiden Soeharto sebagai wakil Indonesia dan Perdana Menteri Mahathir Mohamad sepakat untuk mencari solusi dari permasalahan ini kepada ICJ. Setelah pertemuan kedua negara melalui ICJ, terbentuklah suatu perjanjian atas perdamaian Indonesia dan Malaysia. Pada tahun 2002, Indonesia dan Malaysia memberikan argumennya terkait persengketaan wilayah tersebut berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki. Pernyataan yang disampaikan Indonesia dan Malaysia membuat Mahkamah Hukum Internasional memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan secara resmi berada di bawah kepemilikan Malaysia. 2. Konflik Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan merupakan kawasan lautan yang memiliki luas sekitar 648.000 persegi yang berada di antara kawasan Cina, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Laut Cina Selatan dalam peta konflik dibedakan menjadi dua, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Klaim atas Laut Cina Selatan oleh beberapa negara memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu 1928 United Nations Convention on the Law of the Sea atau 1928 UNCLOS. UNCLOS menetapkan bahwa kedaulatan teritorial laut adalah 12 mil dari tepi pantai dan zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil. Hal ini penting karena negara yang memiliki kedaulatan atas pulau-pulau tersebut juga berhak memiliki sumber daya alam termasuk gas dan minyak bumi. Karena daerah ke-6 negara yang sedang bersengketa ini berdekatan sehingga terjadi tumpang tindih daerah batas laut yang menyebabkan terjadinya konflik. Namun perebutan Laut Cina Selatan tidak hanya dilatar belakangi oleh perebutan daerah kekuasaan saja. Motivasi dari usaha klaim ini beragam, namun faktor yang paling menonjol adalah ekonomi. Keuntungan yang akan didapatkan dapat berupa minyak, gas, ikan, dan sumber daya mineral. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.